Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan gelar Raja para Wali dengan sikap tunduk dan rendah dirinya. Begitu beliau sudah mendapatkan gelarnya, justru malah tidak mudah menjaga gelar itu dari godaan-godaan setan. Karena semakin tinggi kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus siap menanggung ujian yang lebih berat lagi dari Tuhannya. Setan terus menggoda manusia dan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat agar terjerumus dalam api neraka, tak terkecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam satu kisah sahabat budiman, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi menyendiri, beliau dikagetkan dengan datangnya sebuah cahaya besar yang memenuhi penjuru langit. Lalu bayangan itu datang dan memanggil beliau, "Wahai Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu, kamu adalah kekasihku. Aku akan meringankan syariat untukmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu," kata bayangan itu. "Wahai yang terlaknat, pergi kamu sekarang dari hadapanku, kalau tidak akan aku hancurkan kamu," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitulah setan menggoda para kekasihnya. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan agar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani percaya dan mengikuti perintah-perintahnya. Namun sahabat budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kekasihnya terjerumus ke dalam jalan yang salah. Setan diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda manusia sebagai manifestasi keadilan kepada seluruh makhluknya. Sesaat setelah kejadian dialog tersebut sahabat budiman, tiba-tiba cahaya itu padam dan sedikit demi sedikit hilang dari pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau terus menyendiri, menikmati keindahan alam sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tak lama kemudian, bayangan yang tadi menghilang kembali memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam wujud kabut dan berkata, "Kamu selamat dari godaanku wahai Abdul Qadir, karena dua alasan. Yang pertama, karena ilmumu ataupun ilmu fiqh yang telah melekat dalam jiwamu. Engkau mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Lalu yang kedua, karena kondisi spiritualmu dan ibadahmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatimu dan membimbingmu menuju jalan yang benar," tegas kabut tersebut. "Apa yang aku miliki saat ini semuanya hanya milik Sang Pencipta. Aku selamat darimu berkat Tuhanku," jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Perlu kamu ketahui Abdul Qadir, aku telah menyesatkan sebanyak 70 ahli ibadah dengan cara seperti ini, dan hanya kamu yang selamat. Dari mana kamu tahu bahwa aku ini setan?" tanya kabut itu. "Semua karena fadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diberi petunjuk olehnya melalui perkataanmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu. Dan saat itu aku yakin kamu adalah setan. Karena kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghapus syariatnya, tentulah orang yang pertama kali akan terlepas dari syariatnya adalah para nabi. Dan itu sangat mustahil," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu sahabat budiman, melihat percakapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan setan, sudah jelas bahwa keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhannya begitu mendalam. Hal itu sudah barang tentu tidak lepas dari ilmu yang dimiliki beliau. Begitu pentingnya ilmu, tak heran jika Rasulullah SAW selalu memohon tambahan ilmu kepadanya. "Wa qur rabbi zidni ilman." Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan." Ada hikmah menarik dari kisah di atas bahwa kita harus selalu menimba ilmu, karena dengan ilmu itu kita akan selamat dari godaan setan. Perlu diingat bahwa setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia hingga hari kiamat. Sebagai manusia yang tidak terlepas dari salah dan keliru, sudah sepatutnya terus belajar menempa diri dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak di dalam hadis maupun Al-Quran penjelasan akan pentingnya mencari ilmu. Salah satu perbedaan antara manusia dengan yang lain adalah aspek akal. Dengan kelebihan itu sahabat budiman, manusia dapat menerima ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Adam alaihissalam akan nama-nama benda yang ada di muka bumi ini, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat ke-31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama sebuah benda ini jika kamu yang benar. Melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang di atas, sahabat budiman, telah mafhum bahwa manusia memiliki kelebihan daripada makhluk yang lain. Namun, itu semua kembali kepada manusia itu sendiri. Bisakah manusia tersebut mempergunakan kelebihan itu sebaik mungkin? Perlu diketahui bahwa posisi manusia berada di antara setan dan malaikat. Jika manusia tidak mampu menguasai hawa nafsunya, maka ia lebih buruk daripada setan. Sebaliknya, sahabat budiman, jika manusia mampu menguasai hawa nafsunya dan mengikuti perintahnya, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Wallahu a'lam bishawab.